Pernah nggak sih Anda dihadapkan pada beberapa pilihan yang kelihatannya sama-sama bagus, sampai bingung harus pilih yang mana? Nah, hari ini kita akan bongkar satu alat yang sederhana tapi ampuh banget buat mengatasi dilema semacam itu. Metode Simple Additive Weighting atau yang biasa disingkat SAW. Biar kebayang, kita langsung pakai contoh nyata aja ya. Coba bayangkan Anda ada di sebuah komite beasiswa. Ada dua kandidat yang luar biasa, tapi dananya cuma cukup buat satu orang. Gimana caranya Anda memutuskan siapa yang paling layak, secara objektif dan adil? Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, ada mahasiswa A1 yang IPK-nya nyaris sempurna. Tapi di sisi lain, ada mahasiswa A2 yang juga potensial banget dan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih butuh bantuan. Jadi, kriteria prestasi seolah-olah adu kuat sama kriteria kebutuhan. Inilah yang bikin pilihan terbaik itu jadi abu-abu. Nah, disinilah metode Simple Additive Weighting atau SAW masuk sebagai pahlawan. Metode ini pada dasarnya ngasih kita semacam peta atau kerangka kerja yang jelas, biar kita bisa menimbang semua faktor ini secara adil dan sampai ke sebuah keputusan yang logis. Jadi, apa sih SAW itu? Gampangnya gini, anggap aja SAW ini resep paling dasar dalam dunia sistem pendukung keputusan. Intinya, metode ini mengambil semua kriteria yang kelihatannya ribet, lalu mengubahnya jadi satu skor akhir untuk setiap pilihan. Jadi kita bisa bandingin apel dengan apel. Gampang kan? Prosesnya itu sebetulnya sangat masuk akal loh, seperti yang bisa kita lihat di sini. Pertama, kita kasih nilai dulu tiap pilihan berdasarkan kriterianya. Terus, nah ini penting, kita tentukan seberapa penting sih tiap kriteria itu. Ini yang namanya bobot. Habis itu, tinggal dikalikan dan dijumlahkan aja. Terakhir, yang nilainya paling tinggi, dialah pemenangnya. Simpel kan? Ini sebenarnya cuma memformalkan cara kita berpikir sehari-hari. Oke, sekarang waktunya kita sedikit mengintip ke ruang mesin dari metode ini. Tenang aja, ini semua cuma matematika sederhana kok, yang tujuannya cuma satu, bikin pilihan kita jadi jauh lebih jelas. Sebelum kita mulai menjumlahkan, ada satu langkah yang wajib hukumnya, nggak boleh dilewatkan. Namanya normalisasi. Kenapa ini krusial banget? Coba bayangin deh, kalau kita bandingin IPK yang skalanya cuma 0-4 dengan pendapatan orang tua yang bisa jutaan rupiah, pasti angka pendapatan yang bakal mendominasi kan? Nah, normalisasi ini memastikan semua kriteria berbicara dalam bahasa yang sama, jadi perbandingannya adil. Biar normalisasinya benar, kita harus bisa bedain dua tipe kriteria. Gampangnya, ada kriteria benefit, ini adalah hal-hal yang makin tinggi nilainya makin bagus. Contohnya ya IPK atau persentase kehadiran. Terus ada juga kriteria cost, ini kebalikannya. Makin rendah nilainya justru makin bagus, kayak pendapatan orang tua dalam kasus beasiswa ini. Untuk kriteria benefit, kayak IPK, rumusnya simpel banget. Kita tinggal bagi nilai si mahasiswa dengan nilai paling tinggi di kriteria itu. Jadi, mahasiswa dengan IPK tertinggi otomatis dapat skor sempurna, yaitu 1. Yang lain, dapat skor proporsional di bawahnya. Cara ini mengubah semua nilai ke dalam skala yang sama, dari 0 sampai 1. Nah, buat kriteria cost, disinilah trik cerdasnya. Logikanya kita balik. Kita malah memberikan skor tertinggi ke nilai yang paling rendah. Caranya, dengan membagi nilai terendah dengan nilai setiap alternatif. Hasilnya, mahasiswa dengan pendapatan orang tua paling rendah justru dapat skor 1. Ini cara yang keren untuk memastikan bahwa kebutuhan finansial terbesar diberi penghargaan paling tinggi. Cerdas kan? Oke, setelah semua nilai tadi disetarakan dalam skala 0-1, kita masuk ke babak final. Di sini kita tinggal kalikan setiap skor yang sudah dinormalisasi tadi dengan bobot kepentingannya. Lalu semua hasilnya kita jumlahkan. Nah, totalnya itulah yang jadi skor akhir untuk setiap mahasiswa. Cukup teorinya, sekarang kita coba langsung terapkan semua ini ke studi kasus beasiswa kita tadi. Yuk, kita lihat gimana angka-angka ini bisa menjawab dilema yang kita hadapi. Masih ingat kan data awal kita? Sekarang kita tambahkan satu info yang krusial banget, bobot. Di sini, kita putuskan kalau IPK itu paling penting, jadi bobotnya 0,5. Diikuti kehadiran dengan bobot 0,3, dan terakhir pendapatan orang tua sebagai faktor cost dengan bobot 0,2. Angka-angka ini adalah cerminan dari prioritas kita sebagai komite. Dan inilah hasilnya setelah kita proses pakai rumus normalisasi tadi. Lihat perbedaannya. Angka IPK
Persentase dan rupiah yang tadinya beda-beda banget, sekarang semuanya jadi skor yang seragam antara 0 dan 1. Kelihatan jelas, A1 unggul di kriteria benefit, tapi A2 dapat skor sempurna 1 di kriteria cost karena kebutuhannya yang lebih besar. Yuk, kita hitung skor buat mahasiswa A1. Kita kalikan skor normalisasinya satu persatu dengan bobotnya, IPK, lalu kehadiran, terus pendapatan. Kalau semuanya dijumlahkan, A1 dapat skor akhir 0,88. Sekarang kita lakukan hal yang sama persis untuk mahasiswa A2. Kita kalikan lagi setiap skor ternormalisasinya dengan bobot kriteria masing-masing. Totalnya, A2 mendapatkan skor akhir 0,815. Dan ini dia hasilnya. Dengan skor 0,88, mahasiswa A1 menjadi kandidat yang direkomendasikan untuk menerima beasiswa, unggul tipis dari mahasiswa A2. Berdasarkan bobot prioritas yang kita tentukan, metode SAW berhasil mengubah dilema yang tadinya ambigu menjadi sebuah keputusan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja tidak ada metode yang 100% sempurna. Sekarang setelah kita tahu cara kerjanya, penting juga buat kita untuk memahami apa sih kekuatan dan juga keterbatasan dari metode SAW ini. Kekuatan utama SAW itu ada di kesederhanaannya. Prosesnya transparan, gampang banget dimengerti. Tapi disitulah juga letak kelemahannya. Penentuan bobot itu sifatnya subjektif banget. Kalau prioritas kita beda, hasilnya bisa berubah total. Metode ini juga menganggap setiap kriteria itu independen. Padahal di dunia nyata kan seringkali saling berhubungan. Jadi, kalau metode ini ternyata sesederhana itu dan punya kelemahan, kenapa di Rowland masih relevan untuk dibahas? Nah, karena SAW ini adalah fondasinya. Memahami SAW itu ibarat kita memahami cetak biru dari semua sistem pendukung keputusan modern yang jauh lebih canggih. Di dunia riset modern, SAW emang jarang jadi bintang utama ya. Perannya lebih sering sebagai benchmark atau tolok ukur untuk menguji seberapa bagus algoritma-algoritma baru. Selain itu, SAW juga sering jadi salah satu komponen di dalam sistem hibrida yang lebih canggih, bekerja di belakang layar. Perjalanannya pun jelas banget. SAW ini adalah titik awalnya di era 70-an. Dari fondasi yang sederhana inilah, lahir sistem hibrida yang lebih kompleks di tahun 90-an yang pada akhirnya membuka jalan bagi sistem-sistem cerdas berbasis AI yang kita kenal sekarang. Ini adalah sebuah evolusi. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Hari ini, kita lihat gimana matematika yang super sederhana, cuma tambah dan kali, bisa memberikan solusi untuk masalah yang tadinya rumit. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, kalau aturan sesederhana ini saja bisa sekuat itu, bayangkan apa potensi sesungguhnya dari sistem cerdas yang dibangun di atas fondasi ini, di mana ya batasnya?